Selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, mengucap syukur ya kalau kita hari ini masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kita beribadah. Mari pada saat ini kita akan bersatu teduh. Tuhan, terima kasih. Mari pada saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut disembah. Tuhanlah yang layak ditinggikan. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Ngiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku ada dalam hadirat-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama pada saat ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah, kasih setia, penyertaan yang sudah Tuhan berikan. Sungguh adalah anugerah Tuhan ketika kami masih dipilih bisa menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang, penyertaan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mengikuti ibadah
biar Engkau juga yang mau mempersiapkan hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung undang kalian untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah daripada Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari pada saat ini kita memuji Tuhan. Sungguh kita sudah ditebus ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan sebagai ungkapan syukur kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, mengucap syukur ya untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Ku tak mau hidup percuma. Biarlah ini menjadi satu pengingatan kita ya. Sungguh Tuhan adalah Allah yang patut ditinggikan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-22. Sudah mendapatkan?
Oke. Nah, sudah mendapatkan, kita akan bacakan ini 2 kali ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini ya. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mari pada saat ini kita akan memasuki persembahan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir ya. Biar ini menjadi satu pujian ya, bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita ya. Biarlah kita menyanyikan dengan satu sukacita ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Pada saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, satu lagu tema kita ya di bulan April ini. Bagaimana Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit ya dari kematian. Biar ini menjadi satu pujian. Syukur Tuhan, kami ingin menjadi seperti-Mu ya. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan kita ya. Dan kita percaya bahwa Engkau adalah milik-Ku dan aku adalah milik-Mu ya. Ubah hatiku Tuhan menjadi seperti putih ya,
Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui media online ini ya. Oke, kalau minggu yang lalu kita juga sudah belajar dari Contoh Kori mengenai kitab Hakim-Hakim dan Rut, dan hari ini kita akan masuk ke kitab Samuel. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Biar Tuhan Engkau akan memberkati ibadah kami, supaya apa yang akan disampaikan itu boleh mengena di hati kami masing-masing, bahkan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan masuk ke kitab Samuel. Nah, Samuel ini ada 15 pasal ya. Jadi mungkin kita akan belajar bersama-sama dan juga kita akan menyinggung mengenai kitab Ulangan. Ayat hafalannya kita ambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Kita baca satu kali dulu ya. Kita semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 1 Samuel 12 ayat 24. Kita coba sekali lagi ya, adik-adik ya. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, firman Tuhan ini kita boleh hafal bersama-sama. Nah, 15 pertama dari kitab 1 Samuel ini menceritakan tentang bagian terakhir dari masa hakim-hakim. Ya, kalian ingat minggu lalu tentang hakim-hakim ya. Nah, dalam sejarah bangsa Israel ini dan tentang hakim yang terakhir. Apa sih masa hakim-hakim itu? Nah, di dalam masa hakim-hakim itu kita mengulang satu siklus, yaitu tentang ketidaktaatan bangsa Israel, kemudian Tuhan menghukum mereka melalui bangsa di sekitar mereka, kemudian bangsa Israel memohon ampun, bangsa Israel bertobat, kemudian Tuhan mengadakan perdamaian. Kemudian apa yang terjadi? Siklus itu berulang dan berulang lagi. Ya, mereka tidak taat lagi, Tuhan hukum, mereka mohon ampun, mereka bertobat, dan kemudian diberikan perdamaian. Begitu terus mengulang ya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 1 sampai 4 kita mengenal akan 3 tokoh ya. Usah ambil 3 saja. Nah, coba kalian pikir siapakah di antara mereka yang menghormati dan mentaati Allah dan apa yang mereka lakukan? Tokoh pertama yaitu Hana ya. 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Nah, siapa sih Hana itu? Hana itu adalah istri Elkana. Dia tidak mempunyai anak. Kemudian dia bernasar memohon kalau Tuhan mengingat dia, Tuhan berbelas kasihan kepadanya, biarlah Tuhan memberikan anak kepadanya. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Dan nasarnya itu yaitu kalau misalkan Tuhan berkenan memberikan anak, anaknya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi abdi Allah ya. Nah, tokoh kedua yaitu Eli. Eli itu siapa? Yaitu imam yang memberitahukan Allah, imam yang memberitakan bahwa Allah akan menjawab doa Hana. Nah, Eli mempercayai dan melayani Allah, tetapi ia gagal dalam mendidik dan mendisiplin anak-anaknya. Ya, anak-anaknya itu dia menajiskan ibadah umum, menjalani hidup yang tidak bermoral. Nah, kemudian nubuatan Allah pada Eli dan anak-anaknya yaitu apa? Allah berjanji akan meninggalkan keimaman dari keturunan Eli dan membangkitkan seorang imam yang setia. Nah, kita akan lihat tokoh yang ketiga yaitu tentang Samuel. Kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Lalu ambil hanya 3 kehidupan mereka, kehidupan Samuel, yaitu masa kanak-kanak, masa muda, dan masa dewasa. Kita lihat dari masa kanak-kanak Samuel. 1 Samuel 2 ayat 18.
Kita coba baca ya. 1 Samuel 2 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Kemudian masa mudanya firman Tuhan mengatakan apa? 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kemudian masa dewasanya kita lihat dari 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, apalagi yang kita ketahui tentang Samuel? Yuk kita cari tahu ya. Nah, Samuel ini adalah seorang imam dan juga sekaligus dia adalah nabi Allah ya. Tapi ada lagi satu jabatannya, yaitu dia bahkan hakim terbesar, hakim terakhir dari bangsa Israel. Nah, kita singgung sedikit tentang perbedaan antara imam dan nabi. Apakah tugas imam itu? Tugas imam itu adalah orang yang mewakili umat manusia, yaitu bangsa Israel, dalam menghadapi Allah. Ya, misalkan mempersembahkan kurban, ya kurban penebus salah, kurban bakaran, kurban sajian dan sebagainya, itu adalah tugas dari imam. Sedangkan nabi apa? Nabi mewakili Allah dalam menyampaikan firman Allah, hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya kepada bangsa Israel. Ya, jadi kalau Allah ingin berbicara kepada umat Israel, kan itu mesti suci dan kudus. Nah, nabilah yang menjadi wakil Allah ya. Nah, ini kita akan masuk mengenai perang melawan bangsa Filistin. Nah, mengenai perang melawan bangsa Filistin ini, bangsa Israel tidak berunding dulu ya. Biasanya mereka meminta petunjuk ya melalui nabinya. Nah, ini tidak ya, mereka tidak minta petunjuk kepada Allah melalui Nabi Samuel. Nah, setelah kalah berperang dengan orang Filistin, bangsa Israel mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Ya, tabut perjanjian itu diambil terus dibawalah ke perkemahan Israel. Bangsa Israel memperlakukan tabut seolah-olah tabut itu adalah dewa dengan kekuatan magis. Ya, seperti bangsa-bangsa lain kan seperti itu ya. Nah, mereka bangsa Israel juga ikut-ikutan berpikir seperti itu. Ya, menganggap tabut perjanjian adalah seperti salah satu dari dewa-dewa bangsa asing, bangsa bukan Yahudi yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin, dan dari pihak Israel, tahu nggak adik-adik, gugur ada berapa orang? Ada 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula apa yang terjadi? Tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas tewas. Dan ketika Eli yang sudah lanjut usia dan badannya gemuk ya, mendengar berita bahwa anaknya tewas, dia terjungkal dari kursi, batang lehernya patah dan ia mati. Nah, kita masuk ke 1 Samuel 5 pasal 5 sampai 7 ya. Bagaimana tabut Allah yang dirampas oleh orang Filistin? Kemana orang Filistin bawa tabut itu? Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Nah, ini kita coba ya, kita lihat perjalanan nih. Ceritanya seru nih ya, perjalanan tabut Tuhan. Nah, sesudah orang Filistin merapat tabut Tuhan, tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Nah, dibawalah tabut perjanjian itu masuk ke kuil Dagon. Apa yang akan terjadi pada keesokan harinya? Coba adik-adik. Keesokan harinya, kepala Dagon dan kedua tangannya terpenggal. Nah, Tuhan menekan orang-orang Asdod dan mengajar mereka dengan borok-borok. Mungkin Allah mengirim tikus ke antara bangsa Filistin untuk menyebarkan wabah yang mengakibatkan borok-borok. Ya, kemudian mereka tidak tahan. Kemudian, aduh, udah borok-borok begini, udah kita pindahin aja tabut Allah. Kemana nih? Ke Gad. Nah, kemudian mereka memindahkan tabut itu ke Gad. Namun borok-borok yang menghajar mereka semakin parah.
Lalu mereka mengantar tabut Allah yang merupakan lambang penyertaan Allah Israel atas umat Israel pergi kemana? Pindah ke Ekron. Nah, di Ekron mereka juga sudah tidak tahan ya. Wah, kita nanti di sini bisa mati semua nih oleh Allahnya Israel. Kemudian menurut saran dari para imam dan para petenung, orang Filistin memberi tebusan. Mereka harus memberi tebusan salah ya kepada Allahnya Israel. Harus bayar katanya. Apa tuh? Katanya 5 borok emas dan 5 tikut emas. Kenapa 5? Karena jumlah raja-raja dan kota orang Filistin ya, yaitu Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Kemudian mereka melepas 2 ekor lembu yang membawa tabut dan beserta benda-benda emas tersebut, dan lembu-lembu itu mengikuti jalan ke Bet-Semes, dan taulah bangsa Filistin bahwa Allah bangsa Israel lah yang mendatangkan malapetaka yang hebat itu kepada orang Filistin. Jadi jangan main-main ya dengan Allah orang Israel ya. Nah, orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan dengan mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim. Lalu mereka datang mengangkut tabut Tuhan itu, membawanya dan meletakkannya di rumah Abinadab. Demikianlah Allah dengan caranya yang unik mengandung humor menghukum orang Filistin dan mengembalikan tabut Tuhan ke Israel. Nah, kita telah menyaksikan bagaimana kehebatan Allah menolong bangsa Israel. Nah, bagaimana kalian lihat dan mengalami pertolongan Allah di dalam kehidupan kalian? Tahukah kalian bahwa bukan hanya untuk hal-hal besar saja Allah mau menolong kita, tapi seringkali kalau kalian perhatikan dalam hal kecil-kecil, hal yang remeh, kita juga bisa mengalami pertolongan dan kasih Tuhan. Nah, kita akan masuk ke 1 Samuel 7 dan selanjutnya. Nah, selama 20 tahun berikutnya, orang Filistin terus menyerang Israel. Akhirnya bangsa Israel berseru memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka berpaling kepada Tuhan, dan Samuel mengarahkan bangsa Israel untuk menyingkirkan dewa-dewa asing mereka dan berserah diri kepada Tuhan serta hidup melayani Dia saja. Kemudian bangsa Israel bertanya kepada Samuel. Nah, sekarang mereka bertanya ya, apa yang harus bangsa Israel lakukan ini? Nah, kemudian kita lihat apa nih yang diperintahkan Samuel kepada bangsa Israel jika mereka mau bertobat dengan segenap hati. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Nabi Samuel. Jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret, tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadlah hanya kepadanya saja, ya. Kemudian apalagi? Nah, mereka juga mengaku, ya, apa yang mereka akui di dalam ayat 6. Mereka bangsa Israel mengatakan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Bagaimana Allah mengalahkan orang Filistin? Kita baca dan kita lihat dari ayat 10 sampai 11. Nah, Allah mengirimkan guntur yang hebat dan mengacaukan mereka. Nah, kemudian setelah itu semua selesai, Samuel mengambil sebuah batu dan menamainya Ebenezer. Apa artinya? Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu ini untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel akan peristiwa. Peristiwa apa? Yaitu peristiwa bangsa Israel melawan orang Filistin, tentang bagaimana Tuhan menolong mereka sejauh ini. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel menghendaki seorang raja. Karena apa? Karena selama ini mereka dikelilingi oleh bangsa kafir dan mereka ingin seperti bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi yang ada di sekeliling mereka. Mereka merasa, wah, bangsa lain tuh hebat ya, ada rajanya ya, kok bangsa kita nggak ada ya, oh kita maulah seperti bangsa mereka. Nah, selama ini sebenarnya Allah memang telah berencana untuk memberikan seorang raja bagi mereka. Ya, Allah telah mengatakan kepada Musa bahwa kelak mereka akan memiliki seorang raja, dan Allah telah memberikan berbagai aturan tentang hal memilih seorang raja. Ya, bangsa Israel memiliki motivasi yang salah ketika mereka menghendaki seorang raja. Motivasinya yang salah ya. Karena apa? Hanya raja akhir yang akan datang, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus, ya, yang akan dapat sepenuhnya memberikan kepemimpinan yang saleh yang dibutuhkan oleh kita umatnya. Nah, sekarang raja yang bagaimana yang Allah kehendaki? Nah, kita lihat dari Ulangan 17. Kita buka ya. Lihat sebentar. Ulangan 17 ayat
14 sampai 20. Mungkin kita nggak baca seluruhnya, tapi kita ambil cuplikannya saja ya. Nah, dari sini kalau kalian lebih teliti lagi membacanya, siapa yang memilih raja untuk Israel? Allah sendiri, Allah yang memilihkan untuk bangsa Israel ini. Nah, Allah katakan apa? Di situ dikatakan ya, orang asing tidak boleh menjadi raja. Orang asing juga tidak boleh, dan juga nanti raja yang akan dipilih tidak boleh memiliki banyak kuda, istri. Tidak boleh juga mengumpulkan banyak-banyak emas dan perak, ya, karena nanti hatinya akan condong kepada hal-hal seperti itu. Haruslah ia menulis salinan hukum menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Mengapa seorang raja harus melakukan hal tersebut? Kenapa Allah menghendaki hal itu? Karena apa? Supaya raja tersebut belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Nah, kita lihat juga akan pengangkatan Saul. Kalau kalian baca dari 1 Samuel 9 ayat 2, di situ dikatakan bagaimana? Saul itu bagaimana? Seorang yang muda, dia tinggi perawakannya, dia mengesankan. Dan siapa yang mengurapi Saul? Yaitu Nabi Samuel. Nah, apa yang Saul lakukan ketika Samuel mengumpulkan seluruh Israel untuk bertemu dengan raja mereka? Ya, ini si Samuel ingin mempertemukan si Saul ini kepada rakyatnya, tapi malahan apa? Saul bersembunyi di antara barang-barang. Nah, beberapa waktu kemudian Samuel meminta Saul untuk pergi ke Gilgal dan menunggu di sana selama 7 hari. Ya, jadi kamu harus tunggu 7 hari. Lalu Samuel akan datang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan memberitahu Saul apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ketika Saul tidak taat dan mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Samuel, Allah mengambil jabatan raja dari Saul dan keturunannya. Karena apa? Karena Saul sudah meremehkan tata ibadah mengenai korban bakaran ini, korban persembahan ini, ya. Ketika Allah memerintahkan Saul untuk membunuh semua orang Amalek dan segala kepunyaan mereka, Saul tidak membunuh raja Amalek. Bahkan apa? Dia menyimpan kambing domba dan lembu yang terbaik. Kita akan masuk tema hari ini ya. Taat setengah hati versus taat sepenuh hati. Jika kita hanya taat dengan setengah hati, apakah hal itu termasuk taat atau tidak taat? Ketaatan yang setengah hati sebenarnya adalah ketidaktaatan. Saul hanya menaati sebagian perintah. Jadi dia taat, tetapi dia hanya sebagian taatnya. Dan itu pun dilakukannya mula-mula dia tidak mengaku ya. Setelah belakangan baru dia mengaku. Hukuman Allah kepada Saul menunjukkan bahwa ketaatan yang setengah hati itu sebenarnya adalah ketidaktaatan. Pada masa sekarang orang Kristen adalah umat pilihan Allah. Bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen menjadi berbeda dari orang yang bukan Kristen? Mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mau menaati firman-Nya dan perintah-perintahnya dengan sepenuh hati. Nah, kita akan melihat bagaimana respon kita dan juga aplikasi kita melalui dengan firman Tuhan ini. Coba kalian pikirkan ya, dalam hal apa saja saya bergumul untuk mentaati Allah. Bagaimana dengan pergaulan kita? Apakah kita bergaul hanya mau berteman dengan orang-orang yang kita sukai dan juga sepaham dengan kita? Kalau yang beda pendapat atau yang agak bagaimana gitu, kalian kayaknya segan ya. Nah, dalam hal memilih pakaian bagaimana? Terutama untuk beribadah ya. Walaupun kita ibadah online, kita harus berpakaian dengan rapi. Karena apa? Karena kita menghadap Allah ya. Nah, bagaimana waktu kita pakai dengan baik, terutama melalui dengan gadget yang kita pakai ini. Coba kalian pikir, contohnya saat teduh berapa menit? Pegang gadget, melotot matanya di situ berapa menit? Coba kalian bayangkan. Nah, itu bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memakai waktu kita dengan baik. Cara berbicara juga, ya mungkin selama ini kita asal-asalan ataupun
berbicara yang tidak sopan, yang kotor. Nah, itu adalah sikap kita yang tidak baik ya. Kemudian apakah kita bersikap jujur? Dalam hal sekecil-kecilnya pun kita seharusnya bersikap jujur ya. Dan juga yang paling sulit yaitu apa? Ketaatan pada orang tua, pada orang yang dituakan dan juga kepada guru. Nah, kita ini boleh kita pikirkan juga bagaimana kita berespon dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini, dan kita akan merenungkannya kembali di rumah masing-masing. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Engkau begitu setia kepada kami, tapi seringkali kami tidak taat kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan melalui firman Tuhan ini boleh memampukan kami untuk mentaati firman-Mu, mentaati bukan hanya setengah-setengah, tetapi kami mau dengan sepenuh hati mau mentaati firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami seumur hidup kami mau taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.